Nama saya Moses Diki Balom, saya berasal dari Kabupaten Lanijaya, Distrik Tiom, Kelurahan Bokon. Saya di sini sebagai petani kopi. Kopi ini sudah ditanam pada tahun 1985. Bibitnya dibawa oleh ada misionaris dan ada dari pemerintahan, yaitu BPPT, dibawa bibit ke Kabupaten Lanijaya. Jadi jenis kopi yang ada di kebun saya adalah Arabica, dan dalam Arabica ada dua jenis pohon, yaitu Linies dan Kartika. Dan di kebun ini juga kami selalu dalam pembersihan kebun, perawatan kebun yang belum berbuah dengan baik, kami pruning. Jadi perawatan itu selalu kami lakukan di setiap hari aktivitas kita, karena pembersihan itu sangat penting buat kita punya pertumbuhan kopi. Selain kopi yang ada di kebun kita yang lama, kami juga pun ada membuat kokeran kopi pembibitan baru. Pembibitan baru ini kami koker itu biasanya selama 3-4 bulan, baru kami pindahkan ke setiap lahan kosong yang kami membutuhkan untuk menanam kopi. Bukan di sisi di kokeran saja, tapi kita juga setiap tanaman kopi itu yang berbuah, yang sudah lama berbuah, bijinya jatuh di bawah tanah, kami pun ambil yang sudah tumbuh tinggi, bertumbuh dengan sendiri, kami ambil, kami juga bisa pindahkan langsung tanpa koker. Setelah kami melakukan pembersihan, kami pun melakukan proses panen. Dalam 1 tahun kita melakukan proses 3 tahap. Dan tahap pertama kami melakukan proses panen di bulan Mei. Itu adalah proses panen besar. Biji kopi yang kita menghasilkan adalah 220 kilo sampai 230 kilo grimbing. Dan di tahap kedua kami pun melakukan panen menghasilkan kopi 200 kilo sampai 290 kilo. Itu di bulan Oktober. Dan semakin turun kita panen sisa dari kebun pohon kopi yang ada, kami melakukan panen menghasilkan di bulan Desember 140 sampai 150 kilo grimbing yang kami dapat. Setelah proses panen, pengelolaan kopi dapat kita lakukan dengan 3 metode. Metode pertama kami lakukan dengan full wash. Dari setelah kami panen dari kebun, kami bawa langsung kasih masuk di mesin pulper. Setelah kami pisahkan biji dengan kulit, kami rendamkan kopi itu di tong yang kita sudah sediakan selama 36 jam. Setelah 36 jam, kami cuci dengan air yang bersih. Setelah cuci dengan air yang bersih, kami bawa masuk ke dum penjemuran yang kami sediakan. Penjemuran selama 14 hari. Metode kedua yang kami lakukan yaitu honey process. Kami setelah panen ceri dari kebun, kami bawa masuk di pulper. Setelah dari pulper, kita pisahkan ceri dan biji. Setelah proses itu kami lakukan, kami bawa langsung simpang di tong selama 3 hari. Setelah 3 hari kami tidak mencuci, tapi dengan getahnya kami langsung jemur. Karena itu fermentasi yang kami lakukan adalah fermentasi untuk honey process. Metode ketiga yang kami lakukan adalah natural. Setelah kami panen kopi dari kebun, cerinya kami simpan di dalam plastik Greenpro selama 3 hari. Setelah beres fermentasi selama 3 hari, kami menjemurkan di dum penjemuran lebih dari 3 minggu. Karena proses ini kenapa bisa panjang? Karena banyak kadar air dalam kulit ceri yang kami jemurkan. Setelah proses penjemuran kami lakukan, kopi gaba kita kupas di dalam mesin huler untuk mendapatkan kopi grimbing. Setelah proses huler kita mendapatkan grimbing, kita sortasi antara kopi baik dan kopi yang tidak baik, kita memisahkan. Setelah kami memisahkan, kami akan proses penggorengan atau roasting. Setelah penggorengan selama kita lakukan, kami menyimpang untuk mendapatkan aroma
selama 7-14 hari. Setelah itu kami melakukan packaging. Packaging yang kami lakukan di sana ada 200 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Kebun kopi saya berada di ketinggian 2400 mdpl, sehingga menghasilkan aroma yang khas dan cita rasa yang unik.